Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 27 Juli, judulnya Satu Tulah Lagi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Nabi Amos menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ditulis dalam Amos 3 ayat 7. Dan melalui Nabi Musa, Allah menyatakan kepada Firaun apa yang akan terjadi selanjutnya. Peringatan yang paling serius diberikan kepada Firaun. Ini akan menjadi penghakiman yang adil atas kesombongan, eksploitasi, kekerasan, dan penyembahan berhala yang semuanya telah memicu bencana-bencana yang menimpa Mesir. Dalam Keluaran 11 ayat 1-10, Tuhan memberikan peringatan sebelum melaksanakan penghakiman atas Mesir. Tuhan memberikan waktu kepada bangsa Mesir 3 hari dalam kegelapan, ditulis dalam Keluaran 10 ayat 23. Untuk memikirkan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dan apa maknanya. Tuhan juga memberikan peringatan tegas terakhir kepada mereka, kesempatan terakhir untuk melakukan hal yang benar. Tetapi, Keluaran 11 ayat 8 mengatakan bahwa Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Mengapa Musa pergi dalam kemarahan? Kemungkinan besar karena dia tahu bahwa tragedi tulah ke-10 akan menimpa banyak orang yang tidak bersalah. Semuanya karena kekerasan hati Firaun. Selain itu, angka 10 juga penting dalam simbolisme Alkitab. 10 melambangkan kepenuhan atau kelengkapan. 10 perintah Allah sebagai pernyataan yang lengkap dari hukum moral ilahi. 10 tulah Mesir menunjukkan ekspresi penuh keadilan dan pembalasan Allah. Tuhan adalah hakim, dan Tuhan menentang kesombongan, ketidakadilan, diskriminasi, kesombongan, eksploitasi, kekejaman, dan keegoisan. Tuhan ada di pihak yang menderita, yang disiksa, dan yang dianiaya. Tuhan akan menegakkan keadilan yang sesungguhnya merupakan ekspresi lain dari kasih-Nya. Ditulis dalam Mazmur 2 ayat 12, Mazmur 33 ayat 5, Mazmur 85 ayat 11, Mazmur 89 ayat 14, Mazmur 101 ayat 1, Yesaya 16 ayat 5, dan Yeremia 9 ayat 24. Kita pun harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pengasih dan adil. Namun, kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam ekstremitas dengan satu atau lain cara. Karena kasih, kita menutup mata terhadap kesalahan, terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki, atau kita dapat dengan dingin melaksanakan keadilan seolah-olah itu adalah sesuatu yang terbuat dari baja. Tidak ada satupun dari kedua ekstrim tersebut yang benar. Sebaliknya, inilah yang ideal. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ditulis dalam Mika 6 ayat 8.
Jika kita tidak bisa mendapatkan keseimbangan yang sempurna, dan memang tidak bisa, renungkan, apakah jadinya lebih baik kita memilih sisi belas kasihan daripada keadilan, ataukah sebaliknya? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 12. Tuhan memberkati kita semua.